Seharusnya kesadaran ber-NU berdampak pada kesadaran ber-PKB. 3 hari yang lalu, penulis kedatangan tamu mantan Ketua Garda Bangsa PKB dan sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB, yaitu Kiai Haji Cucun Ahmad Syamsurijal MAP. Penulis biasa memanggil Kang Cucun. Ini adalah kunjungan yang keduanya setelah sebelumnya beliau membersamai Cak Imin, Ketua Umum PKB. Tentu saja banyak hal yang kami sempat bahas, salah satunya terkait masa depan PKB, NU, relasi PKB-NU, dan isu-isu nasional lain terkini yang menantang perbincangan. Termasuk Ihwal Ijtihad, program dan sikap PBNU kepengurusan baru dalam Nahkoda Gus Yahya dan Kiai Miftah, serta menyeruaknya berbagai gagasan terkait langkah ke depan untuk pemenangan PKB atau Capres PKB 2024. Terkadang penulis sungguh merasa ganjil dan muskil. Kenapa bisa terlibat diskusi sedemikian serius dengan politisi PKB? Padahal pengurus struktural PKB bukan, pengurus PBNU apalagi. Tetapi yang menyadarkan saya untuk betah dalam satu komando perjuangan politik kebangsaan dan kekuasaan ini adalah rasa cinta yang mendalam saya kepada NU. Tak lebih dari itu, bukankah rasa cinta sering membuat orang total berkorban dan terpanggil untuk berjuang? Hal lain yang cukup menguatkan keyakinan penulis terkait ijtihad politik ini adalah kesadaran bahwa PKB lahir dari rahim NU dan sebagai alat politik NU, selain PKB tidak ada partai lain yang didirikan oleh NU. Ini fakta historis yang sayangnya keberadaannya sering dikebiri oleh tangan-tangan gelap yang tak menginginkan NU dan PKB bersatu dalam mengemban amanat jamaah dan jam'iyah. Hal lain yang menguatkan langkah penulis untuk semampunya ikut membesarkan PKB adalah karena wasiat almarhum ayahanda. Beliau pernah berkisah, dulu Kiai Sanusi Gunung Puyuh Sukabumi itu secara ubudiyah atau perilaku ibadah ala NU kafah, tetapi secara politik keluar dari NU dan tetap pada masyumi. Maka lahirlah Ormas PUI atau Persatuan Umat Islam yang didirikan bersama Kiai Abdul Halim Majalengka. Jadi, menurut ayahanda, PUI itu bukan NU karena belum kafah dalam ber-NU-nya. Begitu juga yang mengaku NU belum PKB, maka dalam pengertian ayahanda ini belum kafah NU-nya. Hal lain yang lebih ideologis mendorong penulis untuk ber-PKB adalah fakta bahwa realitasnya hanya PKB alat politik NU saat ini dan hanya PKB yang terbukti konsisten berjuang secara totalitas untuk pesantren dan NU. Karena itu, Nahdien berhutang banyak dengan PKB. Bahkan saya lebih heran lagi jika ada yang ngaku Gus Durian, tapi membenci atau paling tidak antipati terhadap PKB, padahal Gus Durlah yang mendirikan PKB untuk kepentingan politik Nahdien. Dengan kata lain, politik kekuasaan NU adalah keberpihakan tegak lurus NU menopang elektoral PKB dalam setiap hajat politik elektoral baik pileg, pilpres, maupun pilkada. Sebab PKB telah terbukti efektif menjadi alat perjuangan politik NU dan pesantren. Jadi siapapun Nahdien semestinya sadar politik bahwa aspek terpenting dalam membesarkan jamaah dan jam'iyah NU itu sudah pernah dicontohkan oleh Wali Songo khususnya Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, yaitu jalur politik yang efeknya adalah untuk kepentingan dakwah Islam lebih luas dan rahmatan lil alamin. Karena itu, kesadaran penulis dengan Kang Cucun itu sama, yaitu NU dan PKB adalah NU. Karena kalau NU PKB bersatu, maka ini akan menjadi kekuatan politik yang unstoppable. Tapi sekali lagi tantangannya tidak ringan, karena akan banyak pihak yang menghalangi dan banyak pihak yang tidak ingin kekuatan NU itu besar secara politik. Inilah tugas yang tidak ringan. Salah satu tantangan terpelik bersatunya NU dan PKB itu adalah soal tafsir hitoh. Padahal, keputusan hitoh itu tak terlepas dari situasi politik saat itu dan ini tepat pada masanya. Kalau dikatakan NU kembali ke hitoh dan tidak boleh terlibat secara aktif dalam politik, konteks sosial ini tepat saat itu, yaitu ketika NU tidak punya partai. Wajar kalau NU hanya bicara politik kebangsaan, tapi saat ini NU punya partai dan jelas partainya adalah PKB. Maka tafsir dan kontekstualisasi hitoh ini harus berani dipahamkan ke khalayak Nahdien. Apalagi kiai-kiai dan santri paham betul kaidah usul fikih, al-ibrah, bihususis sabab,
la bi'umumil lafz. Artinya, sebuah teks tidak bisa hanya dilihat dari lafadznya saja tetapi dari sebabnya dan konteksnya. Begitu seharusnya meletakkan hitoh. Karena itu, di ujung pembicaraan penulis dengan Kang Cucun sempat membayangkan jika warga Nahdien yang katanya berjumlah 80 juta itu, 30%-nya saja sadar politik yaitu dengan ber-PKB, tentu PKB akan menjadi pemenang pemilu di 2024 dan itu juga akan menjadi kemenangan Nahdien. Namun, sekali lagi kesadaran politik seperti itu pasti itu tidak disenangi oleh banyak pihak dan bisa jadi ada pihak yang didorong untuk memisahkan NU dengan politik atau PKB dengan mencairkan politik warga NU menjadi multipartai atau bebas partai apa saja. Tujuannya agar lemahnya partai politik milik NU atau PKB sehingga secara politik NU akan terus lemah. Wallahu a'lam bishawab.